Jadi menurut saya gitu dari pengalaman juga perilaku bullying itu perilaku dari sebuah kelompok atau perorangan kepada individu yang membuat orang itu nggak nyaman. Nah itu menurut pemahaman saya. Kalau menurut Talia sendiri kurang lebih sama seperti Salwa. Jadi yang terbulinya tuh merasa terintimidasi gitu sama pelakunya tuh. Oke. Kalau dari saya sih kurang lebih seperti kayak mengucilkan gitu. Oke, jadi yang saya tahu tentang bullying itu ada bullying ada suatu tindakan agresif dengan mengintimidasi orang yang lebih lemah dan biasanya tuh bullying itu ada berbagai macam, dari mulai mungkin bullying fisik, mulai yang verbal, atau mungkin yang sedang marak sekarang cyberbullying. Kalau dari yang saya tahu itu saja. Bullying itu seperti perilaku untuk contohnya itu seperti meledek teman. Bullying itu sangat tidak dianjurkan untuk kita yang di sini, karena bullying itu sangat berdampak negatif sehingga bisa bikin mental orang down. Menurut saya bullying itu adalah sebuah perilaku yang tidak baik ya, yang merugikan seseorang atau korban, yang dilakukan secara berulang-ulang baik secara fisik ataupun verbal. Bullying is a form of social aggression where people intentionally harms another through physical, verbal, or psychological means. It can have negative impacts on the mental and emotional well-being of both the bully and the victim. Dari saya sih pernah ya waktu kecil gitu ya. Biasa masih kecil gitu ya. Kalau Talia sendiri juga pernah di SD biasa gitu geng-gengan kan, kadang kayak suka kita tuh jadi harus nurut gitu kan ke suatu orang atau pemimpin kelompoknya gitu, jadi merasa terintimidasi aja gitu. Salah sendiri. Kalau pengalaman aku gimana ya? Orang itu tiba-tiba sebenarnya teman dekat banget ini tuh, masih saudaraan, cuman tiba-tiba dia bilang kamu kok ngomongin aku di belakang ya, tapi maaf gitu, padahal temen aku di SD gitu cuman dia sama beberapa aja gitu, itu juga gak sedekat sama orang yang ngomong ini loh. Bisa disebut pembulian mungkin iya, karena sesudahnya dia tuh kayak ngajak orang-orang buat nyalahin aku juga gitu. Dia jadi sama geng baru, iya sama geng baru lagi gitu. Itu pengalaman aku, nggak terlalu yang pembulian wah banget, cuman membekas. Tapi itu aja. masuknya ke pembulian sih menurut saya. Membekas gitu, sampai malas ketemu orang. Kalau saya, alhamdulillah saya tidak pernah merasa terintimidasi ataupun menjadi korban dari bullying. Alhamdulillah saya tidak pernah menjadi korban bullying, karena di sekolah saya tidak ada yang namanya pembulian, dan pembulian itu diharamkan. Alhamdulillah saya belum pernah ya merasa terintimidasi atau terancam atau juga sebagai korban bullying. Mungkin sedikit terintimidasi karena beberapa popular kids kali ya di sekolah saya dulu. Yes, I've been bullied when I was in high school. The boys often bullied me for no reason. Every time I pass, I was always cheering with ugly tone to me like that for no reason, which caused my high school years become the horrible. Every time there was a high school reunion, I have want to come. Kalau pribadi belum pernah lihat gitu orang dibullying secara langsung gitu. Cuman kalau misalkan terjadi dan aku jadi saksinya, mungkin gak akan langsung menghadapi si pembuliannya, tapi bakal bicara ke yang lebih dewasa. Kalau misalkan di sekolah bisa ke guru langsung atau ke orang tua, biar disampaikan lagi nanti ke anak-anaknya atau ke orang tua yang bersangkutan si pembulinya itu. Kalau untuk Talia ada mungkin tambahan? Kalau Talia sendiri kayaknya pernah sih ya ngeliat gitu kayak
satu orang tuh merasa kayak kasihan gitu ya kita tuh ngelihatnya karena ya kayak gitu dikucilkan gitu. Cuman kan untuk saya sendiri merasa nggak bisa apa-apa juga kan ya kalau lagi kayak gitu masih kecil gitu. Ya mungkin salah satu solusinya yang paling bisa dipikirin itu ya cerita ke yang lebih dewasa atau mungkin ke guru gitu. Itu sih kalau dari kalian. Kalau dari saya sih sama kayak Salwa, belum pernah, tapi kurang lebih kalau misalkan ngelihat lihat situasinya dulu gitu ya. Kalau misalkan bisa dilerai, lebih baik lerai saat itu juga. Kalau misalkan kayak pembuliannya parah, mungkin bisa kayak dilaporin ke yang lebih dewasa atau yang lebih berpengalaman gitu ya, yang bisa buat ngelarain mereka gitu. Kurang lebih sama gitu Ya, untuk mengatasinya ya. Jika ada perilaku bullying di sekitar saya ataupun saya melihatnya, mungkin yang pertama saya akan mencegah hal itu ataupun mencoba menyelesaikan bullying tersebut dengan menghentikan pelaku dari bullying. Lalu saya akan mencoba memastikan dari korban bullying tersebut aman, dan saya akan mensupport dari pelaku bullying tersebut agar bisa bangkit lagi dari intimidasi pelaku tersebut. Dan mungkin jika ada perilaku bullying lebih parah, mungkin bisa saya melaporkan kepada pihak yang lebih berwajib gitu. Jika ada sikap bullying yang saya lihat, saya akan lebih baik menegur orang yang membulinya dan menasihati agar tidak membuli, karena membuli bisa membuat mental orang down. Pertama-tama kan kadang bullying itu terjadi secara fisik ya, maupun verbal. Kalau misalnya fisik mungkin jika saya merasa bahwa itu ada sesuatu kejadian yang bisa saya bela dan saya berani, mungkin saya akan step in dan membela korban. Tapi jika mungkin kekerasan yang menurut saya juga nggak bisa membantu banyak yang signifikan mungkin, atau akan membahayakan diri saya sendiri, dengan berat hati mungkin saya akan diam saja. If I saw bullying, I would first ensure the safety of those involved. Then, I will try to spare them if possible. If the bully continues aggressively, I will report the incident to local community. Kalau dari saya sih mungkin dari pertama pastinya dari keluarga ya, kayak dari orang tuanya diedukasi biar anak-anak mereka tuh nggak jadi korban bully atau pelaku bully itu sendiri. Dan kayak anak-anak ini juga pasti sejak jadi juga udah diedukasi buat cara mengatasi pembulian itu. Betul ya? Iya, setuju juga sih sama Firly. Jadi kalau bisa diedukasinya supaya malah si anaknya itu jadi peduli gitu ke sesamanya. Jadi supaya bisa mengatasi pembulian ini juga gitu. Supaya angkanya menjadi mengecil. Dari Salwa. Mungkin ditambah aja ya, yang aku setuju pasti edukasi itu utama. Paling kalau misalkan kita udah mulai dewasa gitu kan, pasti lingkungan juga lebih luas, sadar kalau orang lain itu punya perbedaan. Nah, jangan dijadikan perbedaan itu alasan buat kita mengucilkan atau menjauhi, mengintimidasi orang ini. Paling itu aja. Kalau menurut saya bagaimana kasus bullying bisa teratasi, itu mungkin pertama dari lingkungan. Karena jika lingkungan tersebut lebih aware ataupun lebih waspada, mungkin perilaku bullying tersebut bisa tercegah ataupun tidak dapat lanjut menjadi lebih parah begitu. Lalu mungkin juga dari kesadaran pelaku, karena semua perilaku itu mesti dimulai dari perilaku pelaku yang tidak baik. Mungkin kita bisa mensadarkan seperti itu ataupun bisa mencegah dengan hal lainnya. Cara kasus pembulian agar bisa teratasi, kita bisa menimbulkan rasa kasih sayang dulu kepada orang-orang sekitar kita. Kita timbulkan rasa sayang dengan saling menghargai, menghormati, dan membantu
dan akhirnya kita bisa tuh saling menyayangi, dan insya Allah itu tidak ada sikap bullying. Menurut saya pembulian 100% karena pelaku ya. Jadi ada sesuatu yang salah dari pelaku. Jadi yang perlu dicegah pasti dari pola pikir pelaku sendiri. Mungkin kayak ada pembelajaran yang perlu dilakukan pelaku. To prevent bullying, it is essential to create a positive school environment where students feel safe and support. This can be achieved through open communication, empathy, and understanding, as well as by teaching students about respect. Aku mungkin jawab faktor dulu ya. Kayak jawaban aku sebelumnya, pembulian itu bisa terjadi karena perbedaan suatu individu dan orang-orang merasa itu aneh. Nah, terus juga mungkin bisa dari perasaan iri, faktor pembulian itu. Iri karena dia lebih apalah gitu. Karena kan orang-orang selalu merasa tidak sesempurna dia gitu. Makanya melampiaskan kepada orang yang berbeda itu. Pertanyaannya Kalau Talia mau jawab yang sebab aja mungkin ya. Kalau sebab seseorang bisa melakukan pembulian itu, yang pertama kembali ke jawaban Vili tadi, kurang edukasi. Nah, mungkin karena kurang edukasi itu jadi seseorang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus dia jadinya merasa dia itu yang paling berkuasa gitu. Jadi bisa membuli, mengintimidasi seseorang. Kalau dari aku mungkin akibatnya ya. Buat korban itu sendiri pasti dia merasa terganggu sama lingkungannya, terutama sama si pembuli itu. Nah, yang keduanya pasti dia bukan pasti mungkin ya, mental juga terganggu gitu ya. Sedangkan buat si pelaku, dia bisa aja kayak makin seenaknya sama orang lain, dan juga dia bisa aja kayak selalu merasa benar, dia nggak mau dia itu disalahin gitu ya. Jadi dia malah selalu membuli orang lain tuh dengan alasan merasa dirinya benar. Pertama mungkin dari faktornya yang paling penting faktor lingkungan. Lalu mungkin dari faktor korban, mungkin juga kalau misalnya korbannya mungkin bisa tidak hanya berpasrah diri, mungkin bisa melawan ataupun melaporkan. Lalu mungkin dari faktor pelaku, mungkin bullying itu bisa terjadi mungkin karena pelaku merasa lebih berkuasa ataupun lebih tinggi dari korban tersebut. Lalu mungkin dari sebab, mungkin dari itu sendiri pelaku merasa dia itu lebih tinggi atau berkuasa dari orang lain, sehingga dia bisa merasa dengan bebas mengintimidasi orang yang lebih lemah daripada dia. Lalu mungkin bisa juga dari mungkin dia ingin terlihat berkuasa ataupun mencari perhatian dengan cara mengintimidasi orang yang lebih lemah daripada dia, sehingga dia mungkin merasa lebih kuat di lingkungan tersebut. Mungkin untuk akibatnya kalau untuk pelaku, mungkin menurut saya akibatnya mungkin seharusnya dia mendapatkan sanksi sosial. Dan mungkin kalau akibat dari korban, mungkin dia pertama pasti akan trauma, dan dia akan ada suatu cedera emosional yang mungkin seperti depresi ataupun kecemasan, yang mungkin itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya dan kehidupan mungkin jika seorang mahasiswa pada kehidupan akademisnya. Faktor dari pelaku, mungkin si pelaku itu mempunyai sifat iri dengki, makanya dia membuli, atau si pelaku itu dia mempunyai ingin rasa pengen dilihat orang gitu. Dan faktor untuk korban
faktornya dia bisa jadi mempunyai fisik yang kurang, makanya dia bisa dibully. Dan sebab mengapa pelaku ingin membuli si korban, karena si pelaku tidak mau kalah atau ingin dilihat seperti orang, makanya dia membuli atau meledek si korban dengan kekurangan sifatnya. Dan sebab korban akan terlihat cenderung dan sangat kurang aktif di kehidupan sehari-harinya. Dan habis itu akibatnya si pelaku dia akan merasa jagoan contohnya, atau merasa tinggi di kelompoknya, dan akibat dari korbannya dia kena mental down atau cenderung dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Baik, kalau seperti yang saya bilang tadi ya, kalau faktor sebab mungkin sepenuhnya karena pelaku yang mungkin ada hal yang salah dengan cara berpikirnya atau cara berperilakunya, makanya menghasilkan perilaku yang seperti itu. Terus tadi apalagi faktor sebab akibatnya. Akibatnya pasti yang akan sangat dirasakan ya oleh korban, mungkin terintimidasi, atau apalagi kalau misalnya bullying secara fisik pasti sangat terlihat gitu, hasilnya di badannya gitu. Kalau misalnya sebab, akibat, dan faktor. Ya faktornya tadi kembali lagi ke pelakunya aja sih menurut saya. The factor contributing individual characteristic such as low empathy, low self-esteem, and aggressiveness, as well as external factors like family dynamics and school environment. The consequence of bullying can be severe for both the bullying and the victim, include mental health issues and social isolation. Kalau hukuman ya, kalau misalkan kita merasa gak aman untuk lapor ke orang lain, mungkin lapor dulu ke orang tua, karena kan yang paling dekat juga di rumah gitu, supaya orang tua tahu harus mengatasi seperti apa gitu kondisi anaknya yang dibully ini begitu. Jawaban dari saya. Kalau dari Talia sendiri, kalau misalnya kejadiannya itu di ruang lingkup sekolah, kayaknya paling aman itu lapor ke BK ya. Jadi nanti mungkin dari BK juga bisa dibimbing lagi hukumannya yang sesuai gitu loh. Bisa si anaknya diberi tugas atau diberi edukasi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya udah lumayan parah, bisa kayak Salwa itu harus dilaporin juga ke orang tuanya, biar orang tuanya juga tahu, biar bisa dibimbing gitu. Oke, untuk Firly, kalau saya sih mungkin kurang lebih sama kayak Salwa Talia, bisa ke orang tua sama ke bimbingan masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan si pembuli itu udah lebih parah, bisa kayak kekerasan fisik atau bahkan lebih parah dari itu, bisa ke pihak yang berwajib kayak polisi gitu, biar si pelaku ini ditangani oleh pihak yang berwajib itu. Untuk hukuman setimpal mungkin bagi saya adalah sanksi sosial dari sekitarnya, karena dengan begitu dia akan merasa seperti tidak lagi berkuasa ataupun tidak lagi merasa tinggi, dan dia akan merasa terpojokkan oleh orang lain. Lalu mungkin jika pelaku bullyingnya lebih parah ataupun lebih lanjut kepada hal yang fisik, mungkin bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dari pihak berwajib. Gitu menurut saya. Menurut saya untuk hukuman pembuli ini sangat keras. Kenapa sangat keras? Karena membuli itu sangat menjatuhkan orang, atau bisa jadi menjatuhkan harga diri orang tersebut, dan hukumannya jika ini akan masuk ke hukum dan pengadilan. Kan pembulian ini kan bisa ada di berbagai sektor ya, bukan cuma kayak sekolah atau kampus, bahkan di tempat kerja pun masih bisa ada pembulian. Jadi menurut saya kalau misalnya kayak
appropriate punishment for bullying should be determined on a case-by-case basis, taking into account the severity of the bullying and the age and maturity of the bully. May include counseling, community service, or suspension, depending on the cases.